Oke, sahabat Redcar, kembali lagi bersama aku Mang Adi di podcast Redcar yang keberapa ya Redcar ini podcastnya, aku lupa. Yang penting kita kedatangan tamu spesial nih sekarang. Nah, kita kedatangan kakak cantik dari sebuah dealer. Tapi sebelum kita kenalan, aku izin share dulu nih promo Redcar di bulan ini. Kita ada promo, ada 4 ini kebetulan, yaitu adalah Premium Car Wash plus Back Dry Wash, itu harusnya 600 jadi 400. Terus ada diskon 35% khusus treatment complete detail dan complete detail ceramic coating. Dan ada ladies days nih. Ladies days nih tiap hari ya. Dari 300 normalnya premium car wash jadi 120.000. Syaratnya harus perempuan ya. Terus ada waktunya dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan ketentuannya itu dia customer sahabat Redcar perempuan itu wajib posting story di media sosial tentang kegiatannya di Redcar. Dan yang terakhir untuk member itu ada birthday gift 50% ya, sudah semua treatment, tapi sekali aja, nggak banyak-banyak. Oke, kita nggak perlu jauh-jauh lagi ngebahas promo ya, kita langsung aja kenalan sama kakak cantik sebelah nih. Dengan kakak siapa kak? Boleh dikenalin nggak dulu? Halo, nama aku Rima. Dari mana? Dari BYD Harmony Ngurah Rai, Oh, Bali. mantep, ternyata Kak Rima nih sales dari BYD ya? Betul. BYD itu apa sih kak? Kalau sahabat Redcar biar tahu BYD itu udah BYD kepanjangan nggak? Ada, itu tuh Build Your Dream. Wah, bangun mimpi kamu gitu. Iya. Jadi kendaraannya ini bisa ngebangun mimpi berarti. Benar. Oke. Terus udah berapa lama kak kerja di sana? Dari awal mungkin ya, dari awal pertama kali ada BYD di Bali, aku Berarti tim dari opening. September. Tim Iya, opening berarti. dari opening. Apakah karir kakak tuh dari sales otomotif ini langsung di BYD? Apa ada sejarahnya mungkin selama di Bali atau gimana kak? Kalau boleh diceritain sedikit kak. Oke. Sebenarnya aku bukan orang Bali ya. Oh ya? Iya. Jadi waktu itu kebetulan emang lagi liburan. Ternyata betah. Bentar. Terus aslinya dari mana kak? Berarti banyak nih Aku teman-teman. dari Bandung. Dari mana? Dari Bandung. Oh mesti teh Rima berarti ya. Dari Bandung ya. Iya. Liburan berarti udah lama berarti ya. Waktu itu. Dari 2 tahun yang lalu. Oh 2 tahun setelah pandemi berarti. Betul. Dari 2 tahun yang lalu, setelah dari situ mager, aku 3 bulan liburan di sini. Ternyata ya udahlah iseng-iseng cari cari omongan ya, ternyata udah puji Tuhan lagi ada jodoh langsung di BYD. Oh di BYD langsung berarti ya. Betul. Udah total dari September 2024 ketiga. 2002 berapa ya? 2023 sempat kayak kerja dulu di properti sih. Oh gede itu duitnya properti. Kenapa pindah ke otomotif? Biasanya kan gede duitnya kak. Ya begitulah ya. Ya itu ya. Siap. Baru langsung ke BYD berarti kak ya. Oh iya. Oke gini kak. Sahabat Redcar nih kan banyak nih. Mobilnya masih mobil konvensional. Iya. Dan zaman sekarang ini pada pindah ke listrik ya terkenal. Betul. Ya, selama kakak kerja tuh ada kendala nggak sih kak jualan mobil listrik di customer orang Bali tuh ada kendala nggak sih kak? Sebenarnya kalau dibilang ada kendala pasti ada aja ya. Nah cuma mungkin pertama kalinya aku diajakin di BYD yang memang aku belum ada sama sekali, belum ada pengalaman di bidang otomotif apalagi yang langsung ke listrik ya. Nah itu benar-benar perlu belajar ekstra, terutama pas kita training ya. Jadi sebelum kerja kan langsung kita training dulu ya. Training itu yang benar-benar kita belajar semua soal baterai, benar-benar dicuci otak soal apa nih mobil listrik apa nih, karena biar ini kan lebih banyak ke edukasi ya ke konsumen, dimana masih banyak yang awam sama mobil listrik yang tahu kebakar lah atau kayak gimana ngecasnya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Biasanya kan after salesnya gimana? Betul, paling banyak tuh. Karena aku dulu juga sales mobil Ford dulu. Iya. Wah Ford Amerika sama Jepang nggak? Aduh jualnya belum beli udah mikir harga jual. Iya, Kadang-kadang bingung juga iya, aku. benar. Itu salah satu problem di sini sih. Nah, cuma yang jadi pedenya aku sih sebenarnya di BYD ini
karena ngelihat sekarang tuh BYD nomor 1 ya. Iya. Nomor 1 mobil listrik di dunia. Nah ini kenapa nih? Pertama pengen tahu juga. Ternyata setelah lihat training, wah ternyata luar biasa gitu kan. Nah terus udah dari situ aku join. Ternyata setelah dijalanin tidak sesulit gitu. Hanya mungkin perlu banyak yang harus edukasi aja. Iya sih, betul. Soalnya aku juga handle customer Kak Rima. Di sini mobilnya listrik, banyak yang bilang powernya tuh beda. Betul. Satu maintenance-nya juga beda. Murah ya. Betul. Dan material nggak banyak kayak konvensional. Betul. Cuma memang beberapa masih khawatir ntar gimana ya baterainya atau gimana, karena belum tahu nih, karena mobil ini kan baru nggak tahu. Saya kalau mobil konvensional kan bisa ngakalin ini, bisa ngakalin itu. Terus masalah SPKLU ya, belum banyak atau kayak gimana caranya. Jadi gitu sih. Nah kalau boleh tahu Kak, BYD ini punya berapa tipe unit yang dijual di dealer, biar sahabat Redcar nih tahu, karena selama sini sih aku cuma baru lihat itu M6 ya. Seal sedan yang kayak Teh Rima bawa ini juga baru sekali aku lihat, sama Seal Lion-nya juga itu sih. Sisanya ada apa lagi Kak kalau boleh tahu? Jadi kalau untuk tipe kita udah ada dari semua segmen ya, dari mulai yang kecil, ada di Dolphin paling kecil dia itu cocok untuk anak muda. Harga kisaran kalau untuk on the road dari di sekitar 400-an. Dan setelah itu ada Eto 3 dia lebih kayak SUV compact. Nah, setelah dari situ dia ada Sea Lion, ada Seal. Kalau Sea Lion sama Seal mungkin itu yang istimewa untuk kita ya. Itu yang lagi rame banget di luar sana, karena mungkin dari tampilan dia benar-benar mewah banget. Dan yang pasti itu si powernya. Power. Powernya itu dia akselerasi 0 ke 100 untuk yang Seal 3,8 detik. Wow, menarik banget ya sahabat Redcar ya. Bisa secepat itu ya? Benar. Wah. Jadi kalau mobil listrik itu dia memang lebih instan ya. Jadi ketika nginjak gas tuh yang langsung gitu. Jadi buat yang takut nih, ini kalau mobil listrik gimana nih ditanjakan? Nah itu banyak banget pertanyaan seperti itu, karena mungkin di Bali jalannya itu banyak yang nanjak ya. Betul. Nah banyak yang nanjak yang agak curam-curam ya. Daerah selatan sama utara biasanya. Benar. Nah yang agak curam-curam kayak gitu, itu jangan khawatir karena mobil listrik itu tuh torsinya tuh instan. Dan dia powernya tuh lebih dari mobil biasa. Mobil bensin. Nah ini Kak, kalau sebelum kita lanjut nih, aku tadi kan bilang Seal ini istimewa. Bisa nggak dijelasin ke sahabat Redcar, Dolphin ini biasanya customer yang tertarik Dolphin ini di kompetitornya mas siapa? Terus Atu mas siapa? Tiap tipe tuh kompetitornya siapa aja? Boleh. Nah kalau Dolphin mungkin dia tuh lebih kayak Jazz ya. Jazz, Yaris, city car ya? Swift, betul, city car tapi nggak yang bawa banget sih ya, sekelas itu. Dan untuk yang Eto 3 mungkin di kelasannya HRV. Medium SUV ya berarti? Iya, dia medium SUV compact. Dan untuk Sea Lion kalau dibilang SUV bisa, dia dibilang crossover juga bisa. Jadi dia tuh nggak terlalu tinggi, tapi karena dia tuh dimensinya tuh panjang dan lebar. Berarti kayak CX-9 gitu mungkin nggak? Bisa ya? Bisa. Kalau CX-5 kekecilan ya kali ya? Iya sih. Iya, kekecilan. CX-9. Menarik banget ya mobil listrik banyak Kak ya. Jadi soalnya ini sebenarnya kenapa Teh Rima juga diundang ini, soal sahabat Redcar tuh setiap kita discuss menunggu mobil di treatment, ditanya sering terima mobil listrik nggak, terus nyucinya gimana, aman nggak? Kalau untuk cuci itu atau itu aman nggak sih mobil listrik tuh? Pada konsletnya mungkin sekalian bagi ilmu juga nih sama kita di sini. Kebetulan ada head lapangan juga di sini, biar kita tahu yang mana boleh disentuh air dengan sampo ada kimianya atau yang mana enggak. Itu gimana? Ada Jadi gini, kalau BYD itu tuh kenapa dia jadi nomor 1, terutama tentang baterainya. Jadi baterainya gimana? Baterainya dia tuh memang berbeda sendiri karena memang BYD itu notabene-nya tuh pabrik baterai. Pabrik baterai. Betul. Jadi kalau kita tuh pabrik baterai, kita menggait orang-orang hebat, terutama orang-orang Eropa nih,
kayak perancangnya Lamborghini. Oke. Nah, Ya. itu kita gaet jadilah seal dan seal lain. Oh, Gitu. kerjasama gitu jadinya. Iya, Bukan ya? jadi Oh, itu desainernya. Desainernya. Oh, Iya, iya, desainer. keren tuh. Makanya mungkin kayak tampilannya agak mirip-mirip juga. Kayak gitu. Nah, Oke. makanya kenapa bisa menghasilkan power yang luar biasa. Kalau boleh agak sedikit aku tanya nih Teh Rima, selama kerja dari September kemarin tim opening paling banyak jualan apa? Paling banyak kalau di sini mungkin M6 ya, M6 sudah paling banyak. Kenapa? Karena- Kalau boleh tahu kenapa ya? Aku Nah. juga lihat banyak nih M6 di jalanan ya. Apakah itu mobil keluarga? Kalau M6 tuh dia Ya, sama betul, siapa gininya? Jadi Tandem kalau saingannya maksudnya? kalau untuk saingannya mungkin dia kelasannya kelasan Innova ya. Oh ya? Dia kelasan Innova, jadi untuk harga dia kan harganya tuh dari mulai 400 jutaan ya. 401 untuk tipe yang standar dan untuk yang superior itu di 441. Berarti ada 2 tipe. Iya, ada 2 tipe gitu, dimana range-nya jarak tempuhnya itu di 530 kilo, itu sudah luar biasa jauh banget. Bolak-balik Singaraja Betul. Denpasar itu. Betul. Heeh. Dan lagi dia tuh kan bener-bener MPV, jadi mobil listrik MPV itu kan belum ada kebetulan Iya, iya. sampai ya sekarang ya. Betul, mungkin betul. kedepannya nggak belum tahu. Pertama itu, nah mungkin segmen Indonesia emang paling banyak tuh MPV ya. Iya, karena Gitu. keluarga kan 3 Betul, seater biasanya. betul. Dan lagi mobil keluarga dengan harga segitu, maintenance cuma 1 tahun sekali. Terus pajaknya sebenarnya kita nggak ada pajak ya, tapi kayak bayar kayak Ya, pajaknya dikasih spesial sama pemerintah ya. Iya, betul. Itu ada isu nggak sih, Mbak? Maaf nih aku nanya ada isu nggak itu bakal dicabut keistimewaan pajak mobil listrik apa Kalau- akan selamanya? Nah, kalau untuk soal itu kita juga belum tahu. Belum tahu ya? jujur, karena itu mungkin dari pemerintah ya. Iya. Itu Oke. untuk pajaknya di sekitar 143.000 aja. Pantes rame M6 ya, selain Iya. maintenance-nya Betul, muluk betul. terjangkau banget Iya. ya. Jarak tempuh tadi Betul. 500 km, pajaknya juga murah, enak Betul. dong customer. Iya. Dan untuk misalnya kayak mau perbandingan ya dari bensin ya, bensin anggap full tanknya berapa sih? Itu bisa sekitar 500.000. Betul, 500.000 ya. Nah, kalau untuk yang M6 itu untuk menempuh jarak tempuh 530 kilo itu hanya mengeluarkan biaya di bawah 150.000 deh. Pernah ngitung nggak Teh Rima? Jadi selama 532 kilo itu khusus Denpasar tuh, misalnya dia ngecas full hari Senin, dia ngecas lagi di hari Sekali. Seminggu sekali. Sebulan 400 dong berarti. Waduh, murah banget ya. Iya, 400 dan terus udah kayak gitu juga kita tuh masih ada subsidi dari pemerintah. Subsidi dalam artian gimana Teh? Subsidi ketika kita pasang wall charging di rumah. Heeh. Nah, itu dapat lagi subsidi setiap ngecas di atas jam 10 malam sampai jam 5 pagi dapat lagi cashback 30%. Dari 100.000 tuh di cashback. Bukan ya? Jadi nanti misalnya ngecas ya, kita ngecas. Nah, dari harga itu dapat cashback 30% yang bisa diakumulasikan nanti di bulan ke depan. Wah, menarik banget nih sahabat Edgar. Iya. Kayaknya habis podcast ini sahabat Edgar banyak meminta test drive M6 Iya. kayak. Karena itu yang paling ramai aku lihat di jalan. Betul. Ya, Nuci juga ramai di antara tipe yang lain ya, Iya. Teh ya. Itu yang paling ramai. Di sini kan banyak juga kayak travel agent, terus udah kayak gitu kayak mobil operasional hotel mungkin. Nah, itu terutama yang banyak sih. Ya, sempat aku lihat Teh di BD Harmoni itu kalau nggak salah Transport tuh diundang ke sana ya, hotel-hotel. Betul. Itu, nah biasa tuh kalau pembeliannya itu kan ada sistem nyewa. Di BYD tuh nyewa nggak sih kayak konvensional lain, apa pihak travel atau hotel tuh dia langsung beli biasanya? Kalau Rata-rata sih langsung beli ya. nggak ada yang sistem sewa jangka Paling panjang. mungkin ada juga yang kalau kita lagi ada acara freight gathering kayak gitu, ada yang memang travel agent yang dia memang beli banyak, lalu Oh, dia dia sub ini ke bener dinner ke ya, hotel, hotel itu ya. bener kayak Oke. gitu. Oh iya tadi sorry aku agak lupaan soal yang tadi baterai ya. Iya. Nah, baterai itu kita tuh pakai Blind battery namanya. Aman
Iya. Aman kena banjir, kena. Aman. Aku nyuci nih ada undercarriage di sini, aman ya? Aman. Jadi kalau untuk blade baterai kita udah ada uji pengetesan ya, beberapa uji pengetesan itu cuma ada di BYD. Yang baterainya itu dia sudah lolos kayak baterainya itu ditusuk nih. Amit-amit itu ada kejadian misalnya kayak tabrakan. Oke. Tabrakan kena ada barang yang tajam. Itu kalau pakai nikel itu pasti udah langsung mati. Oke. Oh ini aman berarti? Kalau kita aman. Kalaupun misalnya sudah terbukti teh? Udah ada bukti? Sudah, boleh cek aja di YouTube. Lihat aja BYD uji tes blade battery. Oh. Itu udah ada. Jadi itu bukan hoax cuma dari marketing karena aku marketing BYD doang, enggak nih. Iya. Ini kalian bisa cek sendiri, ada di YouTube-nya, kalian cek aja. Oke, siap. Oke, kelebihannya BYD lagi kan sekarang banyak nih mobil listrik teh. Tadi kan kita kompetitornya itu kita bandingin sama konvensional. Nah, sekarang banyak nih gempuran mobil listrik dari Cina juga. Betul. Biasa kan dibandingin dong pasti di lapangan lagi pameran kah tuh. Itu kelebihan selain baterai sama apalagi biasa disampaikan ke customer kelebihan. Ya aku nggak bisa sebut brandnya apa ya. Yeah. Mobil listrik kan banyak nih. Oh mobil listrik nih. Yeah. Nah kalau teman-teman marketingnya BYD di pameran tuh apa kelebihan yang disampaikan lagi ke customer biasanya? Nah kalau untuk BYD kan yang brand-brand sebelah ya mungkin dia mengklaim apa sih untuk baterainya itu seumur hidup. Nah kalau kita sejujur-jujuran aja ya, kalau BYD itu cuma 8 tahun. Tapi setelah Anda ini misalnya kita jual di 1 tahun kemudian, kita mau beli upgrade mobil gitu ya, misalnya dari Dolphin ke Seal gitu misalnya gitu ya. Itu dia untuk garansinya itu nggak angus. Garansinya angus? Nggak angus. Oke. Iya, kalau misalnya yang brand-brand sebelah itu yang begitu dijual angus. Berarti bisa brand sebelah aku sebut aja gitu. Gini misal aku. Jadi kalau kita tuh nggak kepaku sama satu nama itu kalau dijual. Kalau dipindah tangankan itu nggak angus, jadi itu aman. Pertama itu dan kenapa makanya BYD kalau dijual lagi harganya itu nggak terlalu jatuh kayak itu karena itu ya. Iya, jadi itu berjalan mau dijual sama 5 kali pun itu aman. Oke, menarik. Gitu. Oke, ini pertanyaan sahabat Redcar sama manajemen sih. Aku kasih waktu buat Teh Rima. Iya. Apa sih untuk dari harga per unit promonya apa aja bisa disampaikan nggak ke sahabat Redcar? Jadi caranya test drive, caranya apa biar tahu nih sahabat Redcar. Jadi dari Dolphin atau M6, Seal dan Sea Lion. Waktu dipersilahkan mungkin bisa promosiin. Soalnya itu yang ditunggu-tunggu. Apa sih harga kan? Mungkin ada yang bisa aja sih main ke dealer, cuma kadang-kadang kita ngobrol di sini. Tahu ya, brosur nggak ada gitu biar sahabat Redcar bisa nonton kan, soalnya setelah podcast ini kan kita bagi linknya biar ditonton soalnya gitu. Ya jadi untuk promonya mungkin untuk di bulan ini itu ada M6 untuk yang superior di harga 441 itu ada free wall charging dan free maintenance. Karena cuma M6 itu nggak dapat wall charging, tapi khusus untuk pembeli di bulan ini berhak mendapatkan free wall charging dan free maintenance. Oke, itu M6. Yang lain ada lagi ya? Untuk M6 untuk yang dealer. Jadi teman M6 itu cocok yang keluarga berarti kan ya? Atau usaha travel bisa pesan di Teh Rima, nanti datanya Teh Rima aku ada di link video ya. Sama aku nanya nih Teh, untuk wall charging itu biaya berapa sih masang kalau bisa nggak free? Kalau untuk saat ini sih ya, untuk saat ini tuh masih free, cuma kita balik lagi ke pemerintah karena itu yang kasih ini tuh pemerintah. Gitu. Kayak untuk biaya pemasangan. Kalau saat ini sih kita masih free. Semua tipe ya? Iya, semua tipe. Jadi setiap beli mobil listrik BYD pasti dapat free wall charging? Jadi gini, kalau untuk tipe yang lain selain
M6 dan Atto 3 Advance itu nggak dapat gitu. Oke, jadi hanya yang dapat free wall charging itu tuh di Dolphin dia sudah dapat. Oh, udah dapat. Iya. Atto 3 Superior dia sudah dapat. Lalu Seal Lion dia sudah dapat wall charging. Oke. Khusus untuk M6 dan Atto 3 Advance dia nggak. Oh, gitu. Kalau misalnya mau beli itu di harga 10 jutaan. 10 juta udah masang ya. Berarti aku nggak punya mobil listrik nih, awam juga. Wall charging itu dia punya kilometer sendiri berarti ya, buat kita isiin pulsa. Iya, jadi gitu kalau kita sih lebih sarankan untuk ini tuh terpisah ya sama listrik rumah gitu. Biar apa? Pertama biar aman. Terus kedua biar kita cek juga nih untuk token rumah berapa ya kan. Takutnya kalau digabung jelek. Benar. Juga. Tiba-tiba lagi masak nasi jelek. Iya, gitu. Jadi biar terpisah sama-sama. Oke, siap. Oh, jadi BYD Harmony ini di mana ya, Kak? Tempatnya BYD Harmony itu ada di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 643. Tempatnya di dekat Mitra 10, seberang banget sama Mitra 10. Kalau misalnya sahabat Redcar ada nyuci dia mau test drive bisa dibawa ke sini nggak? Boleh Bisa banget, ya? Boleh banget ya? Nanti atur aja jadwalnya. Harus kalau buat test drive tuh harus booking H-1 berarti ya? Iya. Karena rame ya. Betul. Nggak bisa dadaan berarti. Tapi kalau di pameran gimana tuh? Kita disediain gitu test drive-nya? Kebetulan memang pameran juga kita jarang jarang bawa unit test drive. Jadi benar-benar harus booking dulu. Sih, karena emang lumayan banget. Ya sih, mantap teh. Oke, sahabat Redcar, itu dari Terima penyampaian tentang BYD kelebihannya. Apakah BYD ada produk baru mungkin selain yang tadi disebutin? Oh iya, produk baru ada, namanya masih disembunyikan. Oke, masih disembunyikan. Yang pasti ini kelas apa dia mungkin? Sekelas apa dia? Bisa saingannya Brio, saingannya Ayla, Aiga. Oke, berarti mobil kecil ya. Oke. Nanti kita launching di tanggal 23 ke atas deh. 23 Juli nih. Iya. Di mana? Antara 23 atau sampai 26 ya, karena itu nanti ada acara di Gias, oke. Iya. Kalau di sini di mana launchingnya? Apakah kan biasa aku lihat di MBG tuh nyewa satu hall atau di Living World itu? Enggak sih. Enggak, paling di sana aja. Kalau kita paling ya by medsos aja. Oh, by medsos. Kalau betul medsosnya BYD Harmony ada nggak sih? Biar pendengar apa tuh? Instagram atau TikTok atau? Instagram ada, TikTok ada. Nah yang pasti kalau misalnya TikTok itu bakal mantengin aku tiap hari. Oke, di situ ada promo khusus berarti ya? Ada bonus-bonus ya? Selalu up to date. Teh Rima apa semua marketing mungkin? Yang paling sering sih aku. Oh, sering. Oke, sahabat Redcar, itu tadi penyampaian dari Teh Rima tentang BYD. Mungkin kalau sahabat Redcar mau test drive atau tanya lebih lanjut, nanti di bio akan kita cantumin ya, izin Teh, nomornya Teh Rima, biar bisa dijapri sama sahabat Redcar untuk test drive dan nanya-nanya ya. Oke, sekian dulu podcast hari ini bersama Teh Rima BYD. Terima kasih waktunya Teh. Sama-sama. Lancar jualan BYD di balik gempuran ekonomi yang ini. Iya benar. Oke, sehat selalu buat sahabat Redcar. Stay sane ya, sampai ketemu.